Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kunya bi abil qasim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini dan seterusnya, mari kita senantiasa menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempertahankan sampai akhir hayat kita. Kita harus memegang teguh prinsip yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sering dibaca oleh para khatib Jumat yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 102. Sebuah ayat yang mengingatkan orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan mengingatkan untuk tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selain daripada itu, sebagai makhluk yang sudah dianugerahi nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan tindakan akan menjadikan nikmat yang kita terima ini menjadi berkah dan terus bertambah. Sebagaimana janji Allah, wa in ta'adza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara nikmat-nikmat nyata yang kita rasakan kali ini, kita tidak bisa membantah bahwa kenikmatan sehat dan panjang umur kita sampai berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Semoga doa kita yang sering kita panjatkan sedari bulan Rajab dan Sya'ban agar diberi umur panjang bertemu dengan bulan Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Sebuah doa ringkas penuh makna yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sering kita baca, sering kita dengar. Sebuah doa yang mengingatkan kita untuk segera bersiap-siap untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan istimewa yang penuh rahmat, ampunan, dan menjadi wasilah kita terhindar dari siksa api neraka. Setidaknya ada dua hal yang perlu kita siapkan di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan agar hasil yang didapat di dalam bulan suci ini dapat maksimal, yaitu persiapan fisik dan persiapan mental. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah mulia yang juga diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yakni berpuasa. Kita diwajibkan untuk tidak makan dan minum dan menghindari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita, sehingga perlu persiapan fisik untuk tubuh kita agar dapat beradaptasi dengan baik, yakni melalui latihan puasa di bulan-bulan sebelumnya seperti bulan Rajab dan Sya'ban. Rasulullah SAW pun telah mencontohkannya, dan kita sebagai umatnya patut untuk mengikuti sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa la yuftiru hatta naqula la ya'sum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aqsalu siyama minhu fi Sya'ban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan puasa sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah tidak berpuasa, dan beliau biasa berpuasa sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Akan tetapi aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada puasa di bulan Sya'ban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain persiapan fisik, penting juga untuk melakukan persiapan mental menghadapi Ramadan. Persiapan ini bisa dilakukan dengan menanamkan kegembiraan dalam diri kita. Secara psikologis, rasa gembira saat menyambut sesuatu akan menumbuhkan kecintaan dalam melakukan sesuatu. Dan jika kecintaan sudah tumbuh saat melakukan sesuatu, maka pasti akan maksimal hasil yang didapatnya. Rasulullah pun telah mengingatkan dalam hadisnya untuk senantiasa bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kegembiraan ini juga bakal diganjar dengan sebuah keistimewaan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'alan niran. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Begitu mulia bulan Ramadan, sampai rasa gembira menyambut kedatangannya pun kita akan mendapatkan balasan kebahagiaan tiada tara, yakni terhindar dari siksa api neraka. Rasulullah pun mengingatkan kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan dalam hadisnya diriwayatkan Imam Nasyai. Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradus syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan ini. Dalam bulan itu dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan ini terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Selain persiapan mental dan rasa gembira, kita juga perlu mempersiapkan diri dengan meningkatkan mental bekal pengetahuan agama, sekaligus guna meningkatkan keimanan kita. Hal ini bisa dilakukan dengan mengkaji dan menggelar masjid-masjid taklim yang berkaitan dengan tuntunan ibadah bulan Ramadan. Ikhtiar ini juga dalam menyatukan pemahaman dan jiwa kita beserta keluarga kita dengan bulan Ramadan, selain tentunya meningkatkan kuantitas atau frekuensi ibadah kita jelang dan selama bulan Ramadan ini.
Semoga dengan ikhtiar lahir batin kita menyambut bulan suci Ramadan, kita dapat dengan maksimal memanfaatkannya sehingga kita akan benar-benar mencapai tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa, yaitu menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin.